Hari ini kita analisanya merkuri ya dalam skincare. Untuk analisa merkuri kita nggak pakai metode flap, tapi kita pakai metode namanya VIAS. Ini VIAS, Flow Injection Analysis System ya. Nah, kalau kita pakai VIAS untuk melakukan analisa merkuri, kita harus siapkan carrier. Carriernya HCl 3%, kemudian larutkan SnCl2 1,1% dalam HCl. Jadi dalam HCl 3% juga. Nah, jadi nanti prinsipnya ini nanti akan mendorong HCl akan mendorong larutan sampel kita menuju ke alat instrumen ya. Jadi nanti merkurinya itu diuapkan ya, dirubah jadi uap, masuk ke dalam ini namanya T-cell, bentuknya seperti huruf T, maka disebut T-cell ya, terbuat dari quartz glass ya, dari quartz glass atau kuarsa. Bahannya sama dengan kuvvet ya, sama dengan kuvvet. Kemudian SnCl2 dia nanti akan mereduksi merkuri yang ada dalam sampel ya, tereduksi sehingga menjadi uap, masuk ke dalam T-cell ini dan dianalisa oleh instrumen. Nah, T-cellnya kita pasang dulu. Kita pasang dulu T-cellnya. Ini selang pembuangan uap merkurinya. Jadi kita pasang ke exhaust supaya dia nanti dihisap, dibuang ya. Jadi tidak boleh kita yang hisap. Nah, sampel nanti masuk dari sini, kemudian carrier sama redukan dipompa. Setelah dipompa nanti dia masuk dalam reaktornya, ini reaktor ya, bereaksi, terbentuk uap merkuri, kemudian dibawa masuk ke dalam T-cell. Nah, merkuri yang ada di dalam T-cell, yang masuk ke dalam T-cell nanti akan dilewati dengan cahaya dari lampu. Lampu, kemudian sebagian cahaya diserap, sebagian akan diteruskan ke detektor. Nah, serapannya nanti diukur, ditampilkan sebagai data absorban dari merkurinya. Seperti itu prinsipnya. Nah, untuk menyiapkan, kita nyalakan dulu alatnya. Oke. Kemudian gas argonnya kita buka. Ya, ini untuk membuka gas argon. Ya, kita buka. Dengan kecepatan alir kurang lebih 80 ml per menit. Ya, kurang lebih. Kemudian ini pompanya ini harus kita kunci ya. Karena setiap selesai ini pompa harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka, dia selangnya cepat aus, cepat rusak. Jadi setelah selesai ini dibuka seperti ini, kita kunci, ya. Termasuk selang pembuangan. Lalu selang untuk reduktan dan untuk carrier kita masukkan ke botolnya masing-masing.
Jadi sudah saya kasih tanda kalau R itu untuk reduktan, kalau C itu untuk carrier. Nah, reduktannya ini harus dibuat fresh. Jadi setiap hari ketika kita ingin menganalisa merkuri, maka reduktan ini harus dibuat saat itu juga. Ya, karena ketika dia tidak fresh, biasanya tidak mau mereduksi, sudah rusak dia esensial 2-nya. Nah, kemudian satu orang tolong dibantu. Satu orang. Ya. Ya. Oke, dibuka softwarenya. Ya. Oke. Di pause dulu. Oke, kalau kita pakai untuk atomisasi, maka kita harus masuk di metode uap hidrid. Kita harus change teknik dulu. Change teknik. Ya, klik change teknik. Masuk di Vias Flame. Vias Flame. Oke. Kita oke kan? Nah, kita masuk di bagian atomizer Vias. Nah, dia akan inisialisasi ulang. Nah, dia ada 3 yang dia cek. Yang pertama itu spektrometernya, flame-nya, kemudian flow injection-nya, biasnya. Oke. Nah, yang kita pakai di sini nanti hanya Vias, spektrometer, yang flame tidak kita pakai karena kita tidak panas sekali. Nah, caranya yang pertama kita membuat metodenya dulu. Kita buka file, new method, seperti biasa. Nah, kemudian kita buat merkuri Hg. Oke. Oke, method description langsung tulis saja. Analisis merkuri. Kemudian settingnya kita masuk di setting. Ya, di situ kita lakukan pembacaan 1 kali saja. 1 kali. Atau 2 kali. Oke. Kemudian red time-nya. Oke. Red time-nya dikasih 20 detik. Ya. Oke. Kemudian kita masuk di sampler. Nah, di sampler ini kita nggak usah rubah. Jadi ada proses dia nanti 15 detik dia mengisi ini reaktornya, 10 detik itu dia mengisi T-cell-nya, kemudian 15 detik itu kita menginjek pembacaannya. Ya, jadi kita nggak usah rubah yang ini. Kita masuk di calibration. Oke, kita atur seperti biasa equation-nya. Linear, calculated intercept. Oke. Kemudian konsentrasi standar calibration-nya kita rubah, ya, mikrogram per liter, ya, oke, atasnya, ya. Jadi kita pakai satuan ppb. Lanjut semuanya, yang bawah juga. Oke. Kemudian kita masuk di standard concentration.
Nah, kita input di situ seperti biasa, ditulis blanko. Kemudian di standar 1, bukan standar, konsentrasi standar. Ya, di situ diisi 1 ppb 1, terus lanjut seterusnya. Berapa tadi? 2,5, kemudian 5, 10, 25 sampai 50 ppb. Jadi kita pakai 6 standar, ya. Sebenarnya merkuri itu bisa sampai 200 ppb. Itu bisa terbaca masih linear, tapi kita batasi 50 saja supaya tidak terlalu tinggi pembacaan. Lanjut, kita masuk di QC. Oke, QC-nya kita kasih QC 25 ppb. Ditulis QC 25 ppb. QC. Ya, QC. ppb. Oke, lanjut kita masuk di option. Seperti biasa, calibration curve sama analysis list, checklist. Oke, di save. Di save. Oke. Kasih nama itu analisis lagi. Analisis lagi. Oke. Sudah. Sekarang sebelum kita lakukan analisa, ya, kita harus kita nyalakan dulu lampunya, ya. Jadi energi lampu Hg itu kurang lebih 100. Dia harus kurang lebih sekitar 100. Kita tunggu. Kalau untuk analisa Hg, lampu yang digunakan itu bukan lampu katoda, tapi lampu EDL namanya, ya, electrodeless discharge lamp. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi di awal dia energinya kecil dulu, akan naik dulu, karena dia akan warming up, dia akan memanaskan, ya. Dia akan naik terus, maksimal sekitar 110 dia nanti. Jadi biasanya kalau kita melakukan analisa merkuri, lampu itu kita nyalakan dan kita biarkan dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi supaya dia warming up dulu. Ya. Oke. Oke, yang dioptimasi selanjutnya selain posisi burner itu adalah vias. Ya, kita buka viasnya, lalu kita pompa. Nah, ini akan ngalir. Ya, dia akan mengalir. Nah, laju alir dari reduktan itu kurang lebih 7 ml per menit. 6
6 sampai 7 ml per menit. Ya, kalau carrier itu sekitar 10 sampai 12 ml per menit. Caranya ngatur bagaimana? Kita atur ini. Ini kita putar, sambil ini kita masukkan ke dalam gelas ukur yang diisi Aquades. Jadi kita siapkan gelas ukur, kita isi Aquades, lalu ini kita masukkan sambil dihitung pakai stopwatch. Dihitung pakai stopwatch selama 1 menit berapa yang berkurang. Ya, kalau misalkan ini ternyata kurang dari 7 ml, maka ini kita putar ke kanan. Ya, kita putar ke kanan. Kalau dia lebih kebanyakan, kita kurangi, kita putar ke kiri. Ya, kalau sudah disetting 1 kali tidak perlu dirubah lagi. Kebetulan ini sudah saya setting, sudah saya atur kurang lebih 7 ml per menit. Jadi kita nggak usah rubah lagi. Oke? Baik, kita mulai analisa sekarang. Oke, operator satu orang. Dibuka manual calibration sama resultnya. Manual yang warna hijau. Ya, diatur yang pakai. Kemudian calibration. Oke, seperti biasa. Kecil aja. Oke. Kemudian result. Baik, disiapkan belangkonya. Larutan belangko saja diambil. Oke. Jadi kita masukkan tisunya. Tisu. Jadi ini sampelnya kita masukkan ke dalam larutan belangko atau larutan sampelnya. Oke, seperti itu. Lalu kita analyze blank. Analisa merkuri yang bawah juga. Kita analisa merkuri dalam skincare, dalam sampel skincare. Kita baca belangko. Ini belangkonya berkurang ya, karena dia mengisap. Nah, prosesnya itu kurang lebih 15 menit, 15 detik mengisi, ya 10 detik memompa, 15 detik membaca, kurang lebih. Oke, baca 2 kali untuk pembacaan pertama belangko. Sambil ini dipegang ya, supaya terus terhisap, jangan sampai nanti kurang masuk. Ya.
Saya kirim juga hasil editingnya ya. Nanti. Emang nggak usah dikasih musik. Oke, lanjut. Kita baca larutan standar 1. Satu ppb. Oke, baca standar 1. Nah, ini larutan standar 1 sudah mulai terbaca. Kita masuk ke larutan standar 2. Oke, lanjut. Oke, nah ini larutan standarnya. Kita masuk larutan standar yang terakhir. Ini R kuadratnya 0,997. Ya, sudah memenuhi syarat SNI. Kalau di SNI itu cuma 0,95. Itu sudah diterima. Kita sudah bisa dapat 0,997. Berarti secara linearitas hasil analisa kita sudah bagus. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kurva kalibrasinya sudah dapat 0,99. Kita masuk di sampel. Kita kasih nama sampelnya. Ini sesuai sampel ini. Jadi sampelnya kita gunakan skincare dari rekomendasi salah satu klinik. Nih, brandnya seperti ini. Oke. Baca. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada.
liter. Oke, ternyata di sini skincare-nya terdeteksi yang tidak dianjurkan. Ya, kita tanpa faktor pengencer ini terdeteksi sekitar 360 ppb ya, atau 360 mikrogram per liter. Nah, kita hitung nanti secara perhitungan berapa ppm, karena ambang batasnya 1 miligram per kilogram. Jadi karena sampelnya padat, nanti kita lakukan perhitungan terlebih dahulu, kita konversi terlebih dahulu. Ya, sekarang hasilnya kita print, sudah selesai. Oke, kita print.